Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online, bagian yang terbaik. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Mengilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, Kau terbaik. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Selamanya Kau terbaik. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Benar Tuhan, Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman untuk kami berani memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, karena sesungguhnya bagian yang terbaik dalam hidup kami adalah Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita tiba sampai pada Yosua pasal 14
ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebab Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Ibu, Kaleb adalah seorang dari 12 pengintai yang pernah diutus Musa untuk memata-matai kota Yeriko. Ia berasal dari suku Yehuda. Dari 12 orang pengintai itu ada 10 orang yang memberi kabar, yang membuat gentar tentang kota Yeriko. Di mana kota Yeriko adalah kota yang berkubu, yang dihuni oleh pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, sehingga orang Israel tidak sanggup mengalahkan kota atau negeri Kanaan itu. Tetapi Kaleb dan Yosua waktu itu memberi kabar sejujur-jujurnya, dikatakan dan meyakinkan bahwa orang Israel pasti sanggup menaklukkan kota-kota itu karena Tuhan menyertai mereka. Bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana Kaleb datang menemui Yosua yang telah menjadi pemimpin menggantikan Musa. Untuk apa? Untuk meminta milik pusaka bagi dirinya. Ada dua hal menarik saat hal ini disampaikan. Yang pertama, Kaleb meminta Kiryat Arba atau Hebron. Permintaan ini aneh karena pada umumnya orang akan meminta tempat yang baik dan mudah diperoleh. Sedangkan Kiryat Arba adalah tempat tinggal orang Enak, suku raksasa, dan kota-kotanya berkubu, berbenteng, artinya sulit untuk diterobos. Apalagi dikatakan yang diminta Kaleb itu Arba, di mana orangnya adalah orang-orang Enak yang paling besar-besar. Apa yang mendasari keinginan Kaleb ini? Kita tahu adalah janji Tuhan yang disampaikan melalui Musa saat ia pulang membawa kabar sebagai
pengintai yang dia utus, bahwa setiap tanah yang diinjak oleh kakinya akan diberikan Tuhan kepadanya. Dia berpegang kepada janji Tuhan. Kaleb yakin bahwa ia sanggup merebut pegunungan karena itu sudah dijanjikan Tuhan kepadanya. Dilandasi oleh keyakinan ini, maka ia yakin akan penyertaan Tuhan. Jelaslah bagi Kaleb, jika Tuhan menyertai maka dia akan sanggup mengalahkan orang-orang Enak yang merupakan keturunan raksasa tersebut. Hal kedua yang melandasi permintaan Kaleb ini adalah Kaleb yakin juga selain pada janji Tuhan, Kaleb yakin pada kemampuan dirinya. Kaleb berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kaleb yakin bahwa kondisi dirinya saat ini masih prima, sama kuat dengan kondisinya 45 tahun sebelumnya, sehingga ia masih sanggup berperang. Bapak Ibu, ini bukanlah satu kesombongan, karena sebelum dia berkata demikian, dia lebih dulu mengutamakan janji Tuhan. Jadi hal ini justru sebuah keyakinan yang baik, bahwa untuk meraih masa depan, yang utama memang janji Tuhan. Yang kedua, kita juga harus memperlengkapi diri kita, melatih kondisi diri kita, mempersiapkan diri kita untuk janji-janji Tuhan itu digenapi atas kita. Nah, selain dua hal di atas, masih ada satu hal lagi yang melatar belakangi kerinduan dan keinginan dari Kaleb. Kenapa Kaleb berani minta tanah Hebron untuk menjadi bagiannya? Karena Kaleb telah lebih dahulu memprioritaskan Tuhan. Dari teks yang kita baca menunjukkan bagaimana kesetiaan Kaleb dalam mentaati perintah Tuhan, petunjuk Tuhan, dan setia juga melayani. Dia memprioritaskan Tuhan sedemikian rupa. Dia tidak mengutamakan keinginannya lebih dahulu. Dikatakan setelah 45 tahun dari janji yang Musa sampaikan, dia baru berkata apa yang dia inginkan. Bapak Ibu, memprioritaskan Tuhan berarti mengutamakan kepentingan Tuhan, mengutamakan Tuhan sendiri. Kerap kali kita salah mengerti. Ada satu ilustrasi saya baca, ada seorang pemuda mendengar nasihat dari temannya yang hamba Tuhan. Temannya ini berkata, kalau kamu mau hidupmu berhasil, kamu harus memprioritaskan Tuhan. Mendengar nasihat hamba Tuhan, pemuda ini kemudian mulai rajin beribadah, rajin melayani. Setiap hari tak lupa ia berdoa, membaca firman Tuhan. Namun seiring waktu berjalan, terjadi hal-hal yang menimpa dirinya. Berbagai masalah pelik dalam pekerjaan mulai muncul. Pacarnya memutuskannya, dan kedua orang tuanya yang sedang ia doakan keselamatannya malah menginginkan perceraian. Tak dapat menahan rasa kecewanya, pemuda ini pun akhirnya justru meninggalkan Tuhan. Inilah gambaran anak-anak Tuhan yang salah mengartikan memprioritaskan Tuhan. Kita perlu memahami kalau kita memprioritaskan Tuhan hanya supaya kita mendapat apa yang kita inginkan, sebenarnya keinginan kita itulah yang tengah kita jadikan prioritas. Tidak heran ketika hidup kita berjalan tidak sesuai dengan harapan, kita malah mudah kecewa kepada Tuhan, bahkan meninggalkannya. Tetapi tidak terjadi demikian dengan Kaleb. Kaleb mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan lebih dari keinginannya. Maka pada waktunya pun Tuhan memberkati dia. Imannya tetap teguh,
meskipun ia melalui banyak peperangan. Dan kekuatannya tidak surut karena Tuhan memberkati dia. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sesungguhnya bagian terbaik bagi setiap orang percaya adalah Tuhan sendiri dengan janjinya. Saat kami memprioritaskan Tuhan, Engkau terus semakin meneguhkan janji-janjimu itu dan memperlengkapi kami. Saat janji-janjimu itu digenapi satu demi satu, kami siap menerimanya. Biarlah terjadi seturut kehendak dan firman-Mu hari ini. Janji-janjimu digenapi atas kehidupan hamba-Mu, juga setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama berdoa pagi, mendengar, merenungkan firman-Mu sebelum melangkah menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Kami mau belajar memprioritaskan Tuhan, dan Engkau akan terus memperlengkapi kami. Berkati hari ini, di mana umat-Mu berusaha dalam usaha pekerjaannya, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, Tuhan berkati, membawa hasil terbaik, dan itu menjadi kesaksian bagi dunia untuk kami memuliakan Tuhan juga. Berkati keluarga-keluarga dalam perlindungan daripada Tuhan. Terus bimbing kami hidup berkenan kepada Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa, menara doa nanti malam, di mana umat-Mu berhimpun, menaikkan doa-doa, menyadari kekuatan kami berasal dari Tuhan. Maka kami berseru kepada Tuhan, Engkau mendengar seru doa umat-Mu, dan kami saling menguatkan dalam kesaksian, dalam pujian, dalam penyembahan di hadirat Tuhan. Dan firman-Mu Engkau nyatakan. Berkati Ibu Lisa yang jadi berkat hari ini menyampaikan firman Tuhan, juga teman-teman yang akan menyampaikan kesaksian, Tuhan menyertai. Sementara hamba-Mu mengikuti retreat sinode, Engkau makin memperlengkapi hamba-Mu, menangkap visi yang dari Tuhan, untuk kami bagikan kepada umat Tuhan di JKI Sema, untuk mereka boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.